Dan untuk teman-temanku yang bilang karena aku belum pernah pacaran dibilangnya aku homo, itu salah. Oke. Halo teman-teman semua. Jadi, kali ini kami dari tim Singa Kreatif membuat konten podcast yang berjudul Asumsi Milenial. Dan kali ini tema dari podcast itu sendiri ialah cinta atau canda. Kali ini saya bersama dengan Abdia Arapenta Tarigan yang merupakan mahasiswa dari Universitas Diponegoro atau lebih sering kita kenal dengan Undip. Kita langsung saja bersama dengan Abdiel. Halo Abdiel, apa kabarnya? Salam baik dong. Kau gimana? Oke, sejauh ini baik di Abdiel tidak pulang kampung ya, tetap menetap di Semarang. Iya, karena kebijakan pemerintah kan kita harus tetap di sini untuk melindungi keluarga kita di kampung. Oke, jadi sejauh ini Abdiel juga tetap sehat saja ya. Sehat. Oke. Itu kan. Cuman mah lah kadang-kadang karena Oke, jadi sering-sering makan lah dia biar nggak timbul mahnya. Oke, jadi teman-teman semua, pada podcast kali ini kita akan memberikan pertanyaan tentang bagaimana kisah cinta Abdiel ataupun bagaimana sebenarnya alasan-alasan Abdiel tentang kisah percintaannya selama ini. Dan juga mungkin nanti Abdiel juga akan bertanya kepada saya sebagai host di sini. Oke, langsung saja kita bertanya kepada Abdiel. Kenapa sih Abdiel masih jomblo sampai sekarang ini? Aku, kalau agak geli ya sebenarnya cerita cinta. Kalau alasannya itu dari dulu ini kan maksudnya bisa lah dibilang kalau teman-teman yang lain mungkin dari SD udah pacaran, SMP kayak gitu kan, cita-cita monyet. Tapi aku kenapa enggak? Karena mungkin aku dulu kan dari kampung gitu, jadinya memang intensnya itu bermain terus, bermain masuk ke SMP, aku ke kota, ke Kawan Jahe lah ya kan. Nah, gimana orang udah punya teman semua sama teman-temannya jadinya bebas, bisa lah dia cari cewek gitu, sedangkan aku malah sibuknya cari teman kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya Abdiel itu berawal dari situ ya. Terus setelah itu bagaimana? Terus lanjut udah dapat pertemanan ini kan, terus disitulah aku dapat temanku yang asik semua, jadinya nggak sampai kepikiran untuk cari pacar karena memang aktivitas ini yang buat, bukan karena alasan aku nggak mau pacaran nanti aku fokus ngajar kayak gitu, padahal nggak fokus pacaran mau nggak kayak gitu, bukan itulah alasannya. Jadi malah di kegiatan ini yang buat. Jadi jadi sebenarnya nggak ada alasan tertentu ya karena misalnya orang kan ada suatu alasan tertentu kenapa misalnya nggak pacaran, seperti yang bilang Abdiel juga tadi, karena kayak fokus untuk UN atau fokus untuk belajar lah, atau fokus untuk mengejar masa depan. Tapi mungkin itu yang enggak dong. Tapi mungkin belum ada kepikiran masa depan. Tapi mungkin Abdiel sendiri itu berbeda lah, mungkin karena aktivitas dari Abdiel sendiri dan menganggap semua teman itu teman-teman asik saja lah, seperti itu ya. Jadinya nggak pernah sampai pikiran ngebet mau pacaran kayak gitu. Jadi itulah teman-teman semua, mungkin banyak yang mungkin belum mengetahui hal tersebut dan juga mungkin bertanya-tanya kenapa atau ada alasan apa kenapa Abdiel bisa masih sendiri atau masih jomblo sampai saat ini. Oke, untuk keluarga aku di rumah mungkin juga nggak tahu dia kan. Inilah mak. Itulah. Mungkin juga nanti bisa disampaikannya agar orang tua juga di rumah mengerti dan tahu. Iya, sebenarnya orang tua nggak pula nonton podcast dia. Lanjut dong. Oke. Gimana Masih ada lagi cukup? Apanya gimana? Alasannya itu tadi? Itu dulu. Oke. Nah, makin kesini kan makin dewasa kita kita lihat teman kita pacaran, kita pun makin dewasa malah makin mengenal cinta kayak gitu, baper kayak gitu kan. Iya. Nah, terus kutukan belum bisa pacaran itu pun berlanjut tuh. Berlanjutnya? Bagaimana Berlanjutnya bukan karena alasan nggak mau pacaran, tapi karena memang makin kesini kupikirin ternyata aku kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri dalam hal apa kira-kira apa dia kayak gini dong. Kadang kita suka sama orang, tapi menurut kau nggak mampu kayak gitu. Nggak mampu dalam hal? Dalam hal dia terlalu
cantik, masa mau dia sama aku? Dia terlalu masa dia mau sama aku, temannya pun banyak. Kenapa bisa pilihnya aku? Nggak mungkin kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi Ah, adalah seperti sedikit-sedikit insecure lah dari diri Abdel itu sendiri ya. Nah, insecure. Terus teman-teman ini pun coba aja dulu kan. Masih kita buat coba-coba. Aku takut pula sakit hati yang berkepanjangan kayak gitu dia. Oh iya juga ya. Coba-coba jangan untuk kepada wanita lah ya, kepada hal yang lain mungkin. Narkoba mungkin. Tapi tidak untuk kita sebagai generasi milenial. Itu ya biasalah jokes-jokes kecil kepada kita semua. Oke, di mungkin ada yang pertanyaan dari Abdiel sendiri? Apa? Mungkin ada pertanyaan dari Abdiel sendiri. Pertanyaanku untuk Mudo sebagai pakar cinta kayak gitu. Ya, gimana? Aku bingungan sama cewek-cewek ini di Instagram, cerita teman-teman cewek itu. Kenapa dibilangnya cowok itu semua sama kayak gitu? Aku kan nggak terima sama statement itu. Semua cowok itu sama katanya. Masa aku disamakannya sama Sehun? Sama ini kan seolah-olah kayak gitu pernyataannya itu kan. Kalau semua cowok itu sama. Iya, jadi kan kita bisa berpikir dengan kesamaan kita dengan mungkin tokoh-tokoh seperti bilang Abdiel tadi, mungkin dengan orang-orang yang terkenal seperti dia kan berarti sama kami gitu kan nggak mungkin juga. Wajar dong kita berpikir seperti itu karena dibilangnya semua cowok itu sama saja dan kami berpikir kami sama dengan orang-orang lain yang mungkin terkenal dan lebih ganteng dari kami. Nah betul, kan langsung lah aku sanggah. Itu dia. Kadal, gue bilang, aku jawab lah. Kadal. Jadi menurutku sendiri ya kan tadi Abdiel bertanya sama aku. Jadi menurutku sendiri itu suatu pandangan ataupun mungkin kata-kata yang keluar dari mulut wanita itu mungkin itu sangat salah bagi kami. Karena mengapa? Kami kan cowok. Kita semua yang merasa cowok. Oke, jadi menurutku itu sebenarnya salah Kenapa? Karena statement tersebut membuat kita berpikir seperti itu tadi, kan jadi salah tangkap. Dia sebenarnya bukan itu sebenarnya yang tujuan dari wanita itu sendiri. Tadi kan membuat kita salah sangka seperti itu. Jadi membuat kita samakanlah diri kita dengan aktor ataupun misalnya orang terkenal lah begitu. Jadi ya mungkin untuk cewek-cewek semua, mungkin pun kalian merasakan sakit hati ataupun mungkin kalian merasa di PHP kan oleh cowok lain, tolong keluarkan statement yang membangun ataupun mungkin bisa membuat cowok itu berubah gitu. Jangan keluarkan statement seperti yang Abdul katakan lagi, semua cowok itu sama saja gitu. Menurut saya seperti itu. Itu dong. Karena gitu bilangnya aku sanggah lah kan. Iya. Yang kayak bilang tadi. Kadal, mana mungkin kayak gitu? Mungkin terus kutanya lah kan, kenapa kau bilang kayak gitu? Bilang. Dijawabnya lah kayak gini. Karena semua cowok itu sama aja kalau mau dekati kita. Berjuang di awal pas sudah dapat malah dia yang cuek katanya. Itu kayak mana menurutmu? Kayak gitu ternyata artinya. Jadi dia berjuang di awal, pokoknya dia ngasih perhatian lah di awal gitu, tapi ujung-ujungnya gitu. Iya cowok ini. Kenapa cowok itu gitu mendekati, berjuang, kalau malam-malam ngasih martabak, itulah misalnya. Jadi itulah sebenarnya kan. Tapi kok menurutku kayak gini dia sebenarnya. Jadi misalnya ada seseorang gitu kan, dia istilahnya berjuang lah untuk mengejar sesuatu. Tapi mungkin sesuatu itu yang didapatkan itu mungkin tidak terlalu berharga sama dia. Justru kayak gini, misalnya kita dari sesuatu, kita berharga menurut kita, dan mungkin sependapat dan sepemikiran dengan kita, pasti kita pertahankan dari awal hingga akhir nanti. Itulah semisalnya mungkin alasan cowok. Dan aku sendiri dari yang kurasakan selama ini seperti itu. Dan juga kan kita tidak tahu, misalnya pun kita sejauh ini sependapat, sepemikiran, di tengah jalan ada saja batu-batu kecil, batu-batu kerikil yang mungkin mengganggu ataupun bisa merusak hubungan kita sendiri kan. Bisa bukan selalu seperti hidup kita juga selalu mulus seperti jalan tol, mulus dan lurus. Mungkin seperti itu alasan saya sendiri. Menurut Abdiel sendiri bagaimana kira-kira? Berarti kalau aku kan belum pernah sampai ke tahap pacaran dong. Tapi yang mana tahu Abdiel melihat atau mendengar cerita dari teman-teman Abdiel sendiri. Mendengar ya kan, melihat. Benar. Yang kulihat kayak gitu kan, kenapa berusaha di awal cowok ini? Ya karena memang pada dasarnya cowok yang mengejar. Betul.
cowok mengejar, ketika udah dapat, udah makin dekat kayak gitu, berjuang bersama. Janganlah kita harapkan juga tetap cowok ini tetap menjadi yang sama, karena pada masa gebetan pasti cowok ini memberikan yang positif terus. Nggak mungkin, pasti dia jadi fake, bukan fake dalam kata, pasti dia menunjukkan kehebatannya untuk mendapatkan perhatian si cewek. Ya, Tapi pas sudah didapat, disitulah cowok ini menunjukkan jati dirinya yang belum tentu bisa diterima cewek ini. Nah itu itu poinnya di. Nah jadi sebenarnya kan. Dibilang, ya coba. Gimana? Jadi sebenarnya poinnya itu kan di. Kayak gini sebenarnya. Jadi poinnya ini sebenarnya kan kita sudah berjuang. Nah maunya setelah kita bersama-sama, setelah kita dapatkan, jangan cewek ini membiarkan cowok ini berjuang sendiri. Kenapa kita bisa bersama-sama? Karena kita dipertemukan untuk berjuang bersama-sama ke depan. Benar. Saat itu, kenapa kayak gitu bilang lagi dong? Ya. Kan yang tadi. Karena ketika udah dapat itu kan, cowok ini tadi kan menunjukkan jati dirinya siapa dia sebenarnya. Betul. Disitulah mungkin nggak terterima cewek ini. Terus dibilangnya, dia berubah. Ternyata enggak, sebenarnya dia bukan berubah. Dia malah dia sebenarnya pas gebetan cowok ini jadi orang lain malahan. Itulah sebenarnya salahnya juga di cowok. Benar memang. Jadi sebenarnya cowok itu bukan berubah ya teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi refleksi kepada teman-teman semua. Jadi kami cowok itu bukan berubah, tetapi kami menunjukkan jati diri kami sebenarnya. Istilahnya sifat atau karakter kami yang selama ini memang ada di diri kami, itu kami tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman semua. Sikit-sikit dia perlahan supaya terterima. Kalau langsung nanti kita tunjukkan langsung yang sebenarnya juga nggak kayak gitu dong. Sebenarnya juga harusnya diperubahi juga di bagian cowok ini. Iya. Kalau memang kita mau menunjukkan kelebihan kita, jangan terlalu banyak, jangan terlalu jangan terlalu melebih-lebihkan yang nggak ada kayak gitu. Iya, sebenarnya tetap apa adanya, lebih enaknya sebenarnya apa adanya. Memang efek sampingnya ya ditolak kayak gitu. Iya, itulah efek sampingnya mungkin dari situ ya. Oke, jadi kita sedikit bertolak ya dari tiap dia. Sekarang kita menuju ke kesimpulan. Bagaimana bercinta yang baik pada zaman sekarang ini? Menurut Abdiel dulu, Abdiel sendiri. Bercinta yang baik. Lagi. Menurut Abdi lah, pandangan Abdi saja. Bercinta ini maknanya kayak mana? Bercinta itu membangun hubungan, Di. Membangun hubungan. Bukan berhubungan. Beda ya, membangun hubungan, berhubungan itu beda, Di. Oh, beda. Jelas? Jelas, paham. Silahkan. Kalau menurutku yang kuliah ya, yang sekarang itu sebenarnya bukan yang sekarang ya, seharusnya pacaran itu adalah pacaran yang membangun. Ya. Kalau tidak membangun malah lebih banyak ke hal buruk, tinggalkan. Ya, benar. Jangan sampai kita bertahan di suatu lubang yang belum tentu kita bisa keluar dari itu kayak gitu. Oke. Nah, kenapa membangun bilang dong? Dalam hal apa maksudnya? Dalam hal apa dia membangun itu? Iya, sebelumnya mungkin kita lihat dari cewek ini, kita dapatkan perhatiannya itu dengan kita belajar apa sih biar nilaiku tinggi, biar dia pun kagum sama aku gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena itu kita menjadi lebih positif, menjadi lebih berkembang kayak gitu. Iya. Itu nggak apa-apa sebenarnya untuk mendapatkan perhatian kita. Itu kita anggap sebagai motivasi, itu yang membangun. Ya. Yang kedua mungkin semakin bisa saling mengingatkan dalam ibadah gereja. Mungkin sebelumnya kita ngasih kolekte waktu gereja 1.000, mungkin karena kalau sama kita kan gengsi juga, kita kasih 4.000 kayak gitu. Iya. Biar lama-lama terbiasa juga kayak gitu. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi lebih ke membangun yang nggak merugikan loh. Iya, jadi lebih ke hal positif ya. Membangun ke positif arah. Pun dibilang bukan positif hamil. Oh, itu dia teman-teman, ingat. Positifnya positif tiba-tiba positif hamil, itu salah. Di situ salah kalian. Jangan salah. Positif hamil. Salah dong. Oke. Kau ini. Siap. Oke, jadi teman-teman semua, karena pembahasan kita cukup panjang, kita sudah berada di akhir dari podcast kali ini. Aku belum mau akhir aku dong. Jadi, banyak pertanyaanku samamu dong. Jadi gitu lah sebenarnya kan. Jadi memang panjang teman-teman kalau kami sudah bercerita. Tapi mungkin teman-teman sudah sedikit bosan. Mungkin dengan. Tidak. Aku mau berlanjut dong. Oke. Coba satu pertanyaan terakhir mungkin dari Abdiel sendiri. Oke. Terakhir ya. Ya. Ku dengar Valdo ini terus mencari cinta sejatinya.
kenapa sampai segitu, maksudnya segitu Bu, kenapa sampai banyak wanita yang nggak cocok kayak gitu dong? Kenapa terus mencari, apa alasannya sampai sempat diragukan oleh cewek-cewek kayak gitu? Oke, jadi dijawab lah ya teman-teman, pertanyaannya cukup menarik dan cukup bagus dari Abdia. Oke, jadi sebenarnya gini nih. Sebenarnya kalau aku ya memandang perempuan itu dua sisi. Perempuan bisa sebagai obat terbaik untuk kita dan juga bisa menjadi racun yang sangat berbahaya bagi kita sendiri. Jadi menurutku selagi aku bisa mencari yang sepemikiran, yang sependapat, dan menurutku yang paling penting seagama sama aku, yang bisa membangun iman dan karakterku sendiri, yang bisa memperjuangkan dan membangunku, dan itulah pun kita tadi, itulah yang bisa aku perjuangkan sampai akhir nanti. Jadi gini, sebenarnya udah juga pernah aku rasakan, misalnya kayak memphp-kan cewek, aku jujur sendiri, itu yang pernah aku rasakan. Dan juga aku pernah mencintai setulus yang bisa aku lakukan. Aku juga manusia, nggak bisa aku buat dia juga sebagai ratu, atau bisa aku buatlah aku layani dia sebagus mungkin yang bisa aku buat itu. Jadi udah pernah aku rasakan dua-duanya. Jadi menurutku pun kalau kita sudah ada kata-kata terlalu, misalnya kita terlalu cinta, atau misalnya kita terlalu cuek sama orang, sebenarnya tidak bagus. Lebih baik kita baik-baik dan biasa-biasa aja, sederhana. Dan juga sebenarnya pun kalau misalnya kita berjuang dari awal gitu, misalnya kita chat dia sebar gebetan kita gitu, sebenarnya kalau kita pun kayak bilang Abdil tadi terlalu berlebihan, misalnya kita tunjukkanlah, misalnya nggak kita punya pun kita tunjukkan sama dia sebenarnya gitu, sebenarnya tidak bagus. Karena pada hubungan pun nanti kita akan merasa janggal gitu, ada sesuatu yang janggal dengan fakta gebetan dengan fakta pacaran gitu nanti menurutku. Jadi itulah mungkin alasanku sendiri. Aku punya alasan, memang punya alasan yang cukup signifikan lah bagiku sendiri. Jadi itulah di pertanyaan dan jawaban yang bisa kita share ke teman-teman semua gitu. Cewek-cewek ini jangan kalian mandang buruk, mungkin negatif karena banyak mantan Palu ini, tidak salah ya. Kan gitu dong. Betul di. Dan untuk teman-temanku yang bilang karena aku belum pernah pacaran dibilangnya aku homo, itu salah. Itu teman-teman. Ingat. Iya. Nanti aku kan masih suka ngelihat cewek-cewek di TikTok. Di TikTok. Masih suka, masih men-save. Masih sering lihat-lihat jadi. Terus kayak mana ini tuh? Bahasa pasti belum mau gini tuh. Silahkan. Kayak mana buku udah keluar berapa? 1. Udah masuk Gramedia? Belum. Belum ada channel kita, masih corona. Ya. Optimis masuk Gramedia. Tapi puji Tuhan lah, kalau misalnya Tuhan mengizinkan, kita lanjutkan. Oke. Berarti sekarang si kesibukanmu ini ngapain aja sehari-hari? Kesibukannya buat buku, ngerjain tugas, buat konten-konten podcast, dan ya buat konten-konten ke depan lah. Mau jadi. Aku juga agak sibuk juga sih sebenarnya. Ya, sibuk di apa? Kalau aku kesibukanku itu kuliah sambil kerja. Kerja di apa? Aku kerja kelompok, kadang dikasih dosen gitu kan, tugas. Ya. Kerja kelompok masing-masing. Jadi sibuk. Jadi sibuk ya. Sibuk memotivasi teman untuk dia mengerjakan sendiri. Jadi padahal dia kelompok gitu. Padahal yang penting kita berbagi tugas, dia mengerjakan, kita memotivasi. Ya. Dan juga jangan lupa doakan nih, jangan sekedar motivasi. Terus ini corona ini tuh, kayak mana tanggapanmu tuh? Pesan atau apa kayak gitu? Jadi iya deh teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua, saya pun tidak merasakan betah di rumah sebenarnya. Tapi ya bagaimana? Itu anjuran pemerintah, kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak corona tersebut. Nanti mungkin bisa saja corona ini hilang, tapi kan kita tidak tahu sampai kapan ini akan hilang. Kan bisa pencegahannya bisa dari diri kita sendiri gitu. Kita yang membuat corona cepat hilang, dan seberapa lama corona ini ada di Indonesia dan dunia ini. Menurut Bial bagaimana? Kita tidak tahu kapan corona ini hilang, tapi kita harus tetap berdoa dan meminta kepada Tuhan. Betul. Karena corona ini mungkin sama kayak rasa rinduku ke gebetan. Jadi dah ada gebetan? Nggak tahu. Gimana kau bilang gebetan? Dah ada gebetan? Aku membayangkan aja. Membayangkan. Bayangkan aja dulu ada gebetan. Bayangkan. Pokoknya corona ini sampai gebetan, mantan gebetan. Mantan gebetan. Nggak tahu kapan rindu ini akan berlalu, tapi kita mendoakan saja yang terbaik gitu. Nggak nyambung memang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak nyambung. Nggak apa kan teman-teman. Aku masa cepat kali, aku pengen ditanya-tanya. Itulah jadi. Kan kita sudah sampai di ujung. Nanti mungkin ada part kedua dari
percakapan kami di podcast ini. Jadi teman-teman semua pasti topiknya akan berbeda dan mungkin akan lebih menarik. Dan untuk teman-teman semua tetap di rumah, dan untuk mendengar ini semua kami meminta maaf atas kata-kata yang mungkin membuat hati teman-teman sedih atau terluka. Tapi kami hanya satu ingin kami agar teman-teman mungkin terhibur, termotivasi dengan kata-kata dan percakapan yang mungkin kami buat selama podcast ini. Teman-teman semua jangan lupa tetap di rumah, tetap semangat untuk menjalani karantinanya. Tambahi tambahi kasih dulu coach tuh kalian. Kasih tahu. Sebelum kasih coach, follow dulu Instagramku abdiltrg_. Ya. Habis itu di follow, komen, follow back, tapi nggak usah juga, tetap nyaku follow back. Kemudian ini, kalau kalian suka sama video ini, pembahasan ini tadi, kalian like, terus kalian kasih komen. Komennya video pembahasan berikutnya apa. Betul. Gitu. Kalau nggak menarik menurut kalian, tahan aja di hati kalian, jangan kalian ungkapkan di komennya, takut aku. Betul. Mungkin itu kasih itu lagi di coach kasih tahu di tentang bercinta ini tadi. Kasih tahu di coachnya itu gini tuh. Gimana di? Jangan berjanji untuk nggak usah berjanji untuk tidak saling menyakiti. Tetapi berjanjilah tidak meninggalkan saat salah satunya tersakiti. Oke, Abdiel Arapenta Tarigan 2020. Oke teman-teman semua. Terima kasih untuk semuanya sudah mendengar, sudah memberikan juga mungkin like, dan mungkin bisa di-share kepada teman-teman semua yang mungkin merasakan video ini menarik dan cukup kreatif. Jadi teman-teman semua kami mengucapkan selamat tinggal. Gimana di? Jangan pernah takut mencintai seseorang. Karena yang harus takut adalah orang tersebut yang kamu cintai. Oke. Cak Lontong. Ingat, itu kata-kata Cak Lontong. Oke teman-teman, demikianlah podcast dari kami. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari kami berdua.